Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ikut-ikutan nih. Nggak apa-apa dong, sekali dong. Sekali boleh dong. Waalaikumsalam Bang Sul Tony. Oke. Waalaikumsalam. Sehat Bang Sul? Alhamdulillah. Mantap. Sehat terus ya Bang Sul ya, Sehat supaya dong. bisa sama kita terus. Iyalah. Iya dong. Oke, selamat datang teman-teman di podcast yang sudah kalian tahu ya. Yoi. Sersan horor Seram tapi santai. Oke. Season 2 Season 2 episode ke-8. Widih. Mantap. Gercep nih. Gercep banget nih udah season udah apa? Episode 8 ya. Yoi maksudnya. yoi. Kayaknya baru berasa season 2 itu baru pembukaan kemarin, rasanya baru kemarin, tiba-tiba udah season 8 aja. Waktu emang cepet banget ya. Bukan waktu cepat, kita uploadnya sering. Jadi ya kita baru 2 bulan, belum 2 bulan maksud. Yup. Nanti tanggal 25 baru kita 2 bulan. Yoi. Gila, tapi udah season 2. Tapi gue rencananya season 2 ketiga ini mungkin season 2 sampai 40 episode dulu kali ya. Biar Betul. cepet ya. Jadi naik-naik gitu ya. Nah, itu lama. dia. Makin lama biar kalian enggak bosan-bosan ya, oke. Oke, Bang Sul, apa yang kita mau baca hari ini nih? Ini ada kirim cerita nih ya dari salah satu pendengar juga, Vin ya. Pendengar ya. Betul. Tunggu. Aduh. Apa nih? Apa itu namanya? Apa ya? Kemarin ini ya. Apa namanya? Kita agak sering banget tuh kalau penampakannya pasti ini si apa nomor 1 di Indonesia tuh kan. Miss Kun ya kan. Jadi selama kita omongin ini Pin dari season 1, season 2 emang Miss Kun itu kebisaannya banyak gitu ya. Betul. Maksudnya dari masuk ke saluran telepon ya kan. Terus order Gojek tuh yang lebih parah. Oh iya, yang kemarin ya. Terus ada satu lagi talk show kuntinya. Yang mana? Oh iya, ngobrol di dalam toilet. Oh iya, talk show. Iya, ada satu lagi Pin kebiasaan Miss Kunti. Dia bisa nyanyi. Bisa. Gimana tuh? Lagunya begini kalau nggak salah nih. Gue nyanyi dulu dikit ya. Boleh. Waduh. Ini menarik copet bukan? Bukan. Oh, bukan. Sudah terlalu lama sendiri. Mantap. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Minum Yakult setiap hari. Waduh. Ini gila. Itu dari penyanyi itu namanya Kunti Aji. Wah, ya kan? Itu Kunto Aji. oh iya. Kayak pantesan kayak pernah denger gitu ya. Dari mana ya? Bisa nyanyi nggak tuh Kunti kan? Bisa. Canggih nggak? Harus ini dapat penghargaan ini Kunti ini famous kan di Indonesia. Enggak, Bang Sul dapat penghargaan enggak jelas. Dapat ini deh Ballon d'Or. Balon dia. Penghargaan untuk pemain sepak bola terbaik. Dia harusnya dapat film akademi tuh. Waduh. Yoi. Thomas Cup. Anjing Thomas. Bulu tangkis. Kunti dapat raket. Oke lah. Aduh. Sudah cukup Bang Sul ya. Oke, hari ini kita mau bacain cerita dari pendengar Bang Sul ya. Oke. Salah satu pendengar, namanya ini cewek Bang Sul ya. Gak ada pesan-pesan berikut ini. Hah? Bentar ya. Ntar aja. Gue mau buru-buru aja ini. Nah Oke, ini sip. namanya Mbak Devi ya. Oke. Namanya itu Devi Khairunisa Wijaya. Oh, Panggilannya Ica. Ica. Panggilannya Ica. nih. cocok. Kalau panggilannya Suhendar, Oh jangan. cocok. Oke. Itu bapaknya kali. Itu bapaknya. Nah ini Mbak Ica ini cerita ya, salah satu pengalaman dia itu menjadi perawat di salah satu rumah sakit di Tangerang Bang. Oh, oke. Mantep nih. Mantap nih. Jarang-jarang kita dapat cerita yang langsung dari Narasumber ya. narasumber yang Langsung kerja ya. kalau rumah sakit kan kesannya kan angker ya. Wah udah pasti, apalagi kalau dapat sip 2. Itu dia. Padahal Sip malam ya. Kerjanya enak loh. Kerja sip begitu datang tinggal sip gitu, kasih jempol pulang udah. Terus yang pagi sip gitu doang udah. Nah, tapi serius sip malam tuh rata-rata kan kerjaan lebih minim. Tahu ya. Tapi Itu dia. ada cihuy-cihuynya. Mengdetik-detik dikit ya. Oke, kita mungkin sekarang dapatnya dari perawat kan. Betul. Dari bidan. Nanti besok kita dapat dari dokter. Waduh, naik tuh kayaknya tuh. Besoknya menteri kesehatan. Aduh. Ya kan? Betul. Kan biasanya kita dapat pengalaman, Bang Sul ini di kampusnya ada ini mahasiswa dong. Okay. Besoknya rektor. Besoknya dosen, besoknya rektor. Menteri ya? Besoknya menteri pendidikan. Lalu presiden yang ngirim lagi. Presiden Jokowi ngirim. Waduh. Oh iya, kita mau mengucapkan dulu ya kemarin selamat pelantikan ya. Betul, atas pelantikan Selamat ya. Bapak Joko Widodo Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Betul.
Ya, atas terpilih. Dan periode 19 sampai 2024 ya. betul. Semoga Indonesia semakin maju dan lebih baik lagi ke depannya. Oke. Amanah ya Bang Sul ya. Semoga Betul, amanah. Amin. Kita Oke, doakan ya. amin. Sebagai rakyat Indonesia, yang baik. ya kita dukung terus Betul. presiden terpilih. Kita dukung aja lah presiden ya. Oke, pokoknya yang terbaik lah. Dan beserta jajarannya semoga dapat bekerja dengan baik ya. Amin. Dapat apa? Jangan mengecewakan rakyat ya. Bang Sul ya. Yoi, pasti. Oke, langsung aja Bang Sul ya. Kita Oke. mau cerita tentang rumah sakit nih Bang Sul ya. Mm-mm. Langsung masuk aja atau Bang Sul ada yang mau ditambahkan? Ya biasa lah kayak gue mah, to the point. Tadi gue udah nyanyi. Oh iya, udah. Santai, tinggal Sekarang tidur. gue nyanyi mulu. Nggak usah. Kan albumnya udah ada di Century. Oke. Oh sekarang naik dikit nih, bukan hanya di Century. Nanti ada di mana? Ada di material. S Hardware. Yo, itu kalau kembalian kurang cepet biasa dikasih album gua. Murah banget ya. Cepet US. Oh, cepet Sembarang. US. Oh, cepet US. Oke. Gua kenal bang. Oke, langsung lanjut ya. Daripada nggak jelasannya makin banyak ya, makin panjang. Oke. Jadi langsung aja teman-teman, kita akan langsung masuk cerita. Oke. Cerita episode kali ini bakal gue yang bawain. Oke. Langsung masuk aja setelah pesan-pesan Berikut. kembali lagi. Welcome back. Kita sudah siap memberikan ceritanya. Oke. Oke, jadi cerita kali ini Bang Sul ya tentang pengalaman kerja di rumah sakit. Waduh. Ini pagi-pagi nih, malam-malam. Malam-malam, Si Mbak Ica ini kirim ya. Oke. Mbak Ica ini kirim itu jam 9 lah, jam setengah 9 malam kemarin. Habis itu dia bilang gini, halo Kak, salam kenal, saya Devi Kairunisa Wijaya, panggil saja Ica katanya gitu. Oke. Nah, Halo Ica. Halo Ica, terima kasih sudah menerima cerita ya. Terima kasih banget sudah capek-capek mengetik. Oke. Ica bukan yang bandnya 3. Bentar, becak. Oh itu Ica. Becak. Oke, lanjut. Oke, kata Mbak Ica ini tinggal di Jakarta. Oke. Terus dia bekerja di perawat ya di salah satu rumah sakit Tangerang. Berarti jauh ya kerjanya? Jauh Tangerang. Jauh loh. Ini jatuhnya udah di Jakarta, Jawa Barat. Hebat nih. Tapi kalau Jakarta masih batasan Tangerang mungkin ya. Mungkin Bisa dia jadi. batasan Tangerang gitu. Betul. Nah, dia bilang dia mau cerita sedikit tentang pengalamannya bekerja sebagai perawat. Keren nih. Keren. Tenaga medis Bang Sule. Yaps. Tapi emang kerja-kerja gini mentalnya perlu kuat loh. Harus. Mental kuat, apalagi kalau misalnya paramedis tuh kan. Yap. Kita nggak tahu tuh misalnya kita datang ke lokasi tuh kondisi pasien udah kayak apa tuh. Itu iya. dia ngeri itu kan macam-macam kan. Lihat darah lagi. Itu dia. Ini bisa keliangan. jago nih biasanya yang udah biasa orang disuntiknya takut ya. Ini nyuntik orang. Ini nggak gampang sih sebenarnya sih. Mungkin orang dengernya kayak ya mungkin biasa, tapi ini hebat banget sih. Keren sih menurut aku sih, keren orang kerja di rumah sakit di instansi kesehatan tuh hebat banget. Yoi. Oke, nah Mbak Ica ini sudah bekerja waktu kejadiannya ini maksudnya. Dia udah kerja itu waktu itu 2 tahun. Oh udah 2 tahun. Iya, lumayan. Pas hampir 2 tahun lah pas kejadian terjadi. Oke. Nah dia itu dapat di ruangan perinatologi kata dia, ruang baby. Wah baru tahu juga nih ilmu nih. Iya ini gue baru tahu namanya perinatologi. Ruangan bayi ya, mungkin kayak yang buat ngurus bayi, kayak bersihin bayi, inkubator segala macam maksudnya. Yups. Nah waktu itu nih Bang Sul, waktu kejadiannya, kejadian itu hari Rabu Bang Sul. Oke. Nah dia lagi dinas pagi nih di ruangan bersalin. Tapi ruangan bersalin tuh biasa tuh emang ada yang satu ruangan itu banyak sekat-sekat nih Bang Sul. Iya kayak gitu. Berisik banget tuh mulai. Berisik. Sih. Pasti. Tapi ketutup ya, maksudnya emang ada yang model. Kalau rumah sakit mungkin sekat gitu, maksudnya cuma ditutupin apa. Tapi kalau sekarang mungkin udah agak private ya, ketutup kaca gitu. Terus di sebelahnya baru ada lagi. Nggak semuanya sekat sih, ada beberapa ya. Sebelahnya apa? Stadion? Bukan. Sirkuit. Sirkuit balap karung. Kayak gitulah. Oh iya, sirkuit balap karung ya. Seru loh nemenin orang lahiran. Sirkuit balap karung tuh mesti muter 40 lap gitu ya. Maju. Kena Parkinson gitu. Kebanyakan lompat. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini waktu itu hari Rabu kejadiannya, dia lagi dinas pagi di ruangan bersalin. Oke. Dan waktu itu ruangannya lagi ramai di Bang Sul, banyak yang melahirkan. Waduh. Banyak yang lagi melahirkan, ibu-ibu semua ya, masa bapak-bapak. Ibu-ibu semua ya, jelas ya. Yoi. Nah, waktu itu disapa nih baru datang kan. Set gitu. Disapa oleh
oleh bidan yang lain dan dokter-dokter ini sono. Salah satu dokter ini namanya dokter Reni ini, cewek juga nih. ya. Ya. Nih mungkin ibu dokter Reni ini nyapa nih gini nih, Ica, pagi Ca gitu kan, mau ngambil baby ya gitu ya. Terus kata Mbak Ica, iya nih dok katanya gitu kan, katanya bawa 3, yang 2 harus di inkubator ya gitu kan. Nah itu kata dokter Reni, iya Ca, tapi salah satu dari orang tua babynya nggak ketolong. Sedih sih, sedih banget sih ini ceritanya. Iya sih. Tapi babynya selamat katanya. Lu gak kebayang sih anjir, maksudnya kayak lu udah jadi misalnya jadi suami dia, ini dari sudut pandang suami ya. Lu udah tungguin nih istri lu udah melahirkan segala macam. Orang pokoknya kayaknya ini aku sih belum menikah, cuma aku kayak udah bisa bayangin nih. Kebahagiaan pria tuh kayak udah kalau dia udah menikah terus tuh istrinya hamil, itu kebahagiaan tuh combo sih. Betul. Kebahagiaannya combo. Istrinya pasti dijaga, bener-bener dijaga, itu bener-bener ekstra banget. Betul sekali. Karena dia mesti jaga 2 nyawa kan. Betul. Mesti jaga 2 orang. Nah, meninggal. Ini ibunya yang meninggal. Bayinya sih selamat ya. Aduh anjir sih. Maksudnya salah satunya aja lah itu juga nggak kebayang lah rasa kayak apa itu. Nah, terus kata si dokternya gitu kan, iya tapi salah satu dari orang tua babynya gak ketolong, tapi babynya selamat katanya gitu. Terus kata Mbak Ica, loh kenapa dok nggak selamatnya, kehabisan darah gitu kan, kenapa nih bisa sampai begitu, kehabisan darah apa? Mungkin itu kasus yang sering kali Bang Sul ya, pendarahan ya. Iya pendarahan. Terus karena itu kayaknya sebelum melahirkan itu harus dicek dulu tekanan darahnya. Kalau tekanan darah tinggi dia nggak akan bisa lahir normal, harus sesar. Harus sesar ya, kalau nggak darahnya terlalu banyak. Betul, nanti dia akan banyak keluar. Wah kayak dokter gua. Ini dokter bersalin khusus ngecek doang ini mah. Khusus USG doang itu. Gua bagian pembukaan. Oh gitu. Pembukaan 1, gua masukin jari 1. Kalau udah buka semua, langsung pergi. Enggak, gua masuk ke dalam. Loh, kok gelap? Kok gelap gitu. Nah, nah, katanya kenapa dok kehabisan darah? Terus kata dokter Reni, iya Cak, terus bisa minta tolong nggak panggilin keluarga dari pasien ini nih yang meninggal ini? Oh dia belum tahu keluarganya ya? Iya, nah ya udah dok gitu kan. Oke dok, baik. Habis itu dipanggil tuh akhirnya yang orang tua keluarga pasien yang orang tua babynya nggak ketolong. Ruangan dokter langsung hening. Terus dokter Reninya itu bilang ke keluarga pasien kalau si pasien ini sebut aja namanya Ibu R ya. Oh Ibu R ya. Ibu R ya. Oke. Meninggal karena kehabisan darah. Keluarga langsung shock. Itu udah kayak tamparan keras itu tuh. Shock banget pasti, kepukul ya. Parah banget tuh. Keluarganya pun shock, kaget. Lalu keluarganya langsung nangis. Terus langsung keluar. Ya aku gak tahu itu tulisnya sih di sini, dan berhamburan keluar, mungkin berhamburan maksudnya terpukul kali ya. Terpukul langsung keluar dari ruangan dokter Reni. Terus keluarga pasiennya pun ada yang nanya ke si Mbak Ica ini, suster cucu saya dibawa kemana ya? Oh mungkin ini neneknya. Bisa. Cucu saya dibawa kemana ya? Ya berarti anaknya meninggal cuy. Anaknya? Iya kan ini yang nanya kan kakek neneknya, cucu saya di mana? Oh iya betul. Berarti anaknya meninggal nih. Betul. Terus kata si Mbak Ica, oh dia udah dibawa ke ruangan baby karena kondisi babynya harus disimpan, harus ditaruh di inkubator. Tapi sehat kok bayinya gitu kan. Dan saya pun sedih karena ibu baby tersebut tak tertolong. Terus besoknya rame cuy, Pasul. Habis itu hari Rabu, besoknya hari Kamis ya. Nah hari Kamis ini tuh rame. Orang staf rumah sakit itu pada bahas kalau si pasien yang meninggal itu si Ibu R itu ya. Itu tuh katanya gentayangan sih. Di ruangan persalinan. Waduh. Dan cepet juga ya. Terus temennya merasa aneh, teman-temannya kok tiba-tiba ada hawa dingin gitu kan dan merinding. Bisa mungkin di ruangan itu kali ya. Bisa jadi di ruangan tempat kejadian dia meninggal. Nah itu waktu itu pas banget pas hari Kamisnya itu, sehari setelah kejadian yang pada heboh-heboh itu, si Mbak Ica ini tuh lagi libur dinas. Oh dia Mbak Ica lagi libur. Jadi dia nggak ikutin gosip nih, dia nggak ikutin info nih. Jadi kurang tahu soal cerita pasien itu kata si Mbak Ica ini. Terus temen salah satu, abis itu malamnya temennya ini tuh, salah satu temennya ini namanya Rika. Temennya Mbak Ica ini namanya Rika. Ini Mbak Rika ini tuh ke bagian shift malam. Shift 2. Jadi dia siangnya nggak dapet gosip dong. Ketinggalan lagi. Dia nggak tahu nih kan, nggak dapet gosip.
apa namanya, mungkin dia udah dengar, dia sebenarnya Mbak Rika ini tuh dapat gosip kalau ada kasus kalau misalkan ada yang gentayangan, tapi Mbak Rika ini tuh orangnya nggak percaya gitu kan, nggak terlalu percaya yang begitu gitu. Nah habis itu akhirnya Mbak Rika ini lagi shift malam jam 12 malam. Terus dia lagi tulis laporan, lagi tulis laporan bayi-bayinya itu. Nah terus tiba-tiba ada yang mencet bel cuy malam-malam. Oh aku tahu ini bel yang di mana, aku tahu banget ini bel yang di mana. Ini bel yang di resepsionisnya. Oh iya. Kalau ruangan suster yang di resepsionis itu kan yang administrasi itu kan ketutup banget kan. Dan itu ketutup banget, ada pintu segala macam. Mungkin itu mencet bel itu mungkin. Iya. Oh iya betul. Ya, iya ingat kan? gua. Nah bisa ada yang mencet bel malam-malam. Terus Si Rika itu nggak mikir yang serem-serem ya, nggak mikir yang negatif. positif. Nah tiba-tiba itu datang tuh ibu pasien yang meninggal itu sih. Tapi ini udah bukan manusia yang jelas ya. Udah bukan manusia nih si ibu R ini. Nah tapi kan si Mbak Rika ini nggak tahu kan kalau si Rika ini tuh si ibu R ini tuh udah meninggal. Karena waktu kejadian itu si Rika ini lagi libur. Nah Rika itu yang lagi libur waktu hari kejadian. Nah habis itu pasiennya tuh ngomong gini, yang udah meninggal itu. Udah percakapannya tuh. Ada percakapan nih. Malam suster, tapi sopan loh. Malam suster, saya bisa ketemu anak saya nggak? Izin cuy. Oke. Ya kan? Terus ini sopan nih. Terus kata Mbak Rika, oh anak ibu yang mana ya? Kapan bu lahirannya gitu kan? Terus kata si pasiennya ini, kata si makhluk halus ini, yang di inkubator suster, yang di tengah, inkubator tengah. Hafal ya. Hafal. Terus langsung si Rika itu ambil lah bayi itu kan. Terus apa namanya, pasien ini nanya, sus boleh nggak saya kasih susu langsung ke payudara saya? Mau disusuin kan, mau dikasih ASI. Terus kata mbaknya kan nggak curiga lah, itu kan karena itu memang benar, mungkin sesuai data itu memang ibunya kali. Betul. Atau juga kali kan. Mungkin itu emang ibunya. Habis itu udah kasih gitu, tiba-tiba si Mbak Rika ini tuh berasa suhu ruangannya tuh dingin terus merinding-rinding gitu. Waduh. AC kali kekencangan boleh enggak? Dia bawa AC di bawah kali ya. Oh, enggak ya. Enggak. Terus merinding kan. Terus di satu sisi si Rika ini pun ingat ini hari Kamis malam Jumat. Udah makin kuat kan tuh. Cakep. Itu dia udah makin cakung. Itu dia. Kayak mendukung dah nih. Itu dia. Abis itu udah 15 lama-lama loh cuy. 15 menit si pasien itu nyusuin anaknya itu. Ini perlu diingat pasien ini udah bukan manusia ya. Betul. Dan di satu sisi Rika pun aneh melihat kondisi pasien itu. Oh, pucat. Kulitnya pucat katanya. Nah, habis itu kata si Rika bilang, "Sudah ya Bu, mau saya taruh kembali ke baby-babynya ke dalam inkubator." Kayak gitu. Terus kata, ini informasi tambahan nih dari si Mbak Ica ya. Katanya tuh sosoknya mirip Kunti. Cuma mungkin dia belum curiga karena kan emang dia sebenarnya nggak terlalu percaya kan. Karena dia positif tinggi. Positif. Karena emang sopan sih. Ya kan? Dia juga ngomongnya baik kok ya. Baik. Terus dibilang ini, "Udah ya Bu, saya mau taruh kembali baby-nya ke dalam inkubator." Jawab si itunya, makhluknya. "Baik suster, terima kasih banyak, saya sudah bisa melihat dan menyusui anak saya." Sopan banget cuy. Ini bisa jadi panutan. Nah, baik ibu, sama-sama. Orang yang masih hidup aja kadang nggak sopan. Ini udah mati sopan. Ini udah mati sopan loh. Terpelajar ini. Kadang yang hidup aja tuh nggak sopan, kurang ajar. Ini kumlot ini. Nah, terus akhirnya si pasien ibu itu keluar tuh dari ruangan inkubator ya. Terus tiba-tiba ada dua kakak senior perawat keluar dari ruangan perawat, terus langsung nyamperin si Rika. Sebut aja namanya Suster Tiwi dan Suster Kiki ya. Suster senior ini dua ini tuh langsung nanya ke Rika. "Rika, tadi aku sempat lihat kamu ambil bayi yang ada di inkubator. Emang buat apa? Kenapa diambil bayinya?" Terus Rika bilang ini, "Nggak apa-apa teh," gitu kan. "Nggak apa-apa teh, soalnya tadi ada pasien ibu R dari bayi tersebut pengen ketemu sama anaknya." Langsung dong. Kaget dong berarti ya. Suster sini kan udah tahu kan. Tiwi sama Kiki udah tahu. Buset dah, ampun Rika, emang kamu nggak tahu itu cerita dari anak-anak lain? Nah emangnya kenapa gitu kan, dari si Rika. "Nggak tahu teh, emangnya kenapa sih?" Terus kata si suster senior itu dua itu, "Rika, asal kamu tahu ya, ibu dari bayi itu sih udah yang di inkubator itu udah meninggal Rabu pagi setelah melahirkan karena kehabisan darah." Waduh. Rika langsung cuy, langsung lemes. Ya Allah teh, kenapa baru dikasih tahu sekarang? Rika langsung lemes denger cerita dari teh. Kaget. Iya. Terus langsung kata suster senior, lain kali kalau ada apa-apa nanya dulu sama kita gitu kan. Terus tadi udah gitu susuinnya 15 menit katanya. Waduh, lumayan kan? Keluar nggak tuh susu itu? Nah udah tuh besoknya. Waduh.
Coba minum Maaf. minum Kiranti dulu. Buset. Anjir. Kurang ajar. Nah, bisa lanjut ya. Tapi nanti kan asam cuy. Bener bisa menahan ngantuk gitu. Udah tuh besoknya si Mbak Ica masuk nih. Mbak Ica bilang dia waktu itu masuk besoknya lagi dia masuk dinas pagi ya. Oke. Dan Rika temannya tuh pucet cuy. Sampai Rikanya besok sakit itu kali. masih pucet. Masih Iya. shock dia. Mungkin masih shock. Dan Pastilah. aku pun menyapa Rika katanya. Rika kamu nggak apa-apa Cak, cuma nggak enak badan aja. Jangan bohong lah Kak, aku tahu kamu gitu kan. Aku tahu kamu kenapa kita sahabat gitu kan. Habis itu kata si Rika, aku semalam ketemu sama pasien yang ibu R dari Bibi yang inkubator tengah. Lalu ibunya nyusuin anaknya 15 menit. Awalnya aku nggak ngerasa apa-apa, tapi kelama-lamaan kaget dan lemes dengan cerita dari Teh Kiki dan Teh Tiwi. Ibu bayi itu udah meninggal ternyata. Terus kata si Ica, iya emang iya kan aku juga udah dengar itu dari anak-anak katanya gentayangan gitu katanya. Tapi kesian juga lu maksud lu. Iya sih. Nah habis itu dan dari situ pun aku mulai terbiasa mendengar atau melihat makhluk tak kasat mata. Karena rumah sakit ya banyak lah kayak gitu ya. Udah pasti. Nggak aneh lah. Yoi. Tapi aku suka banget tuh suasana rumah sakit tuh. Karena tenang. Iya emang sunyi sih. Sunyi rumah sakit tuh suka banget suasananya. Sunyi, baunya ada bau-bau alkohol, bau obat itu enak. Ada lagi yang lebih Baunya sunyi steril. lagi itu di daerah rumah sakit. Apa? Mayat. Oh itu sunyi banget itu. Sunyi banget. Kalau kalian ngajak ngobrol tiba-tiba yang jawab ya udah, wassalam. Rezeki lah. Rezeki lo. Nah udah cerita sampai situ aja. Oke. Kata Mbak Ica, terima kasih nih ceritaku. Selanjutnya nanti aku akan ceritakan lagi pengalaman aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit daerah Tangerang tersebut. Wah, Gitu. Masih banyak berarti maksudnya. aduh. Nah salam kenal kata. Halo. Salam kenal kata. Ica ya? Kata Mbak Ica. Terima Thank you, kasih. Ica. Terima kasih banget Mbak Ica. Thank you banget ya. Sudah berbagi pengalamannya sama para pendengar semua sama kita juga. Kita jadi tahu nih Bang Sul ya. Nanti rumah sakit tuh bisa kejadian begini juga loh. Oke. Gila. Ini bagi teman-teman yang suka banget nih mas ceritanya Kak Ica atau mungkin penasaran Kak Ica orangnya kayak apa sih gitu kan. Follow Instagram. Biasa kalau perawat-perawat gitu kan apa keibuan banget Bang Sul ya. Betul. Terus apa orangnya lembut ya kan. Nah, ini mungkin yang bagi yang penasaran nih Kak Ica ini Instagramnya ada di DCW0808. Boleh di follow. Tapi Kak Ica udah nikah loh ya. Iya. Tapi kalau mau nanya sekitar tentang bayi mungkin bisa ya di bisa. DM, ya kan? Iya. Karena bisa nambah teman ya karena Betul. nambah teman itu panjang tali silaturahmi. Nanti bisa panjang umur, banyak rezeki. Mas lu panjang tali pusar. Udah putus. Nah, Panjang itu dia. bulu ketek kalau. Bulu ketek. Nah, itu nanti kita bisa langsung cantumin Ya. username-nya di kolom deskripsi seperti biasa. Nah, itu thank you banget Kak Ica udah berbagi pengalamannya. Mungkin kita tunggu lagi cerita-cerita selanjutnya. Tunggu. Apa tuh? Gue keselip dah tuh, gue dapet kan. Nah, silakan. Aduh, ini di rumah sakit juga nih. Silakan. Jadi kejadiannya sama ini ya, bokap. Bokap. Ya, jadi bokap gue udah tua, jadi sakitnya udah kombinasi kayak roti itu. Komplikasi. Kombinasi apa komplikasi? Komplikasi. Jadi umurnya berapa sih bokap gue? 63 atau 64 itu. Waktu itu sakit dia, sakitnya udah merayap gitu lah, kayak cicak. Waduh, ini bokap sendiri. Maaf Maaf be. canda. Terus ini di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Pusat ya. Ini terkenal kalau rumah sakitnya nggak terlalu besar. Nggak usah disebut lah ya. Nggak usah, pokoknya terkenal. Jadi dirawat di situ kira-kira 3 minggu atau 2 minggu gitu. Nah waktu itu gue kebagian jaga malam karena kakak gue mau pulang. Oke. Nah pas gue udah Oh, ini bangku sendiri elemen. iya. Tapi ini bokap cerita ya. Jadi waktu itu bokap gue sekamar sendiri di paling pojok. Ya. Nah, belum VIP. VIP ya betul. Pokoknya inilah VIP mewah lah ya. Mewah. Ada PS5. PS4 belum ada, 5 udah keluar. PS1-nya ada 5 biji ditumpuk. Oh, iya. Wifi ada. Ada. Pokoknya komplit. Kamar mandi kalau mau kencing datang sendiri. Serem banget. VIP. Mesin kopi ada? Enggak ada. Mesin air. Gimana PS5 ada mesin kopi nggak ada? Pokoknya VIP lah. VIP banget ya pokoknya. Jadi kita kalau mau makan aja baru niat udah datang tuh makan. Kapan udah kenyang. Baru udah kenyang. Oke. Jadi gue waktu itu shift malam karena gue ini ya waktu itu masih seneng nongkrong. Nah jadi kakak gue nelpon nih jatah lu nih. Jadi gue datang jam 10 setengah 11 gitu. Besok datang jam 10 datang jam 1. Kurang aja. Gue datang malam tuh gue. Ya udah akhirnya
kakak gue balik waktu itu jam 10:30. Nah waktu itu ruangan bokap gue sebenarnya ada tiga ranjang ya, jadi ada sekat-sekat gitu kayak rumah sakit biasa kan. Satu ruangan namanya ruangan melati lah sebut saja gitu ya. Jadi ada 3 sekat. Waktu itu bokap gue masih sendiri di situ, belum ada orang ya. Terus gue datang jam 10:30, bokap gue belum tidur tuh. Biasa gue seneng sama pijitan tangan gue, paling demen dia. Gitu. Iya waktu sakit dia ngerasain di daerah pinggang belakang sini nih. Kalau gue datang seneng, dia nungguin gue sampai belum tidur. Minta dipijit. Iya. Nah terus bokap gue cerita nih, Ton, iya lama amat lu katanya. Ya biasa lah, main dulu bentar katanya. Ini pijitin gua, pijitin. Gua lagi pijitin ya kan. Nah dia cerita tuh, kan gua manggilnya ayah ya. Apa? Ada cerita horor nggak? Ada. Nggak, dia emang cerita. Buat podcast nih. Belum ada dulu. Belum. Terus sambil gue pijit ya kan pinggangnya kan, dia sambil nunduk gitu. Kayak orang dikerokin gitu, cuman Kurap ya? enggak, duduk. Oh iya. Gue di belakang. Terus bokap gue cerita, Ton, tadi kan ayah sih sendirian. Belum ada orang kan, kayaknya ada mau kenalan sama ayah. Siapa ya, suster? Bukan lah, masa iya suster malam-malam. Jam dinasnya juga ayah tahu jam berapa dia kalau ngecek impusan gitu. Siapa yang mau kenalan ya? Itu tadi di balik jendela. Hah? Balik jendela? Oh my god. Siapa sih emangnya? Ya itu begituan. Ya lu masuk nggak tahu bang ya? Bukan enggak gua. Namanya kan dulu ini apa namanya, gua masih begajulan. Kagak ngerti lah. Masih ABG ya. ABG. Oke terus. Atas bawah gondrong. Buset. Terus kata bokap gua masih nggak ngerti tuh gua. Siapa sih masa main di belakang belakang jendela. Dia waktu itu jendelanya kaca nako gitu yang dibuka cering gitu, yang digini srek gitu kan. Kocok gitu ya. Nah, buset kocok. Terus ada hordeng terus. Ngapa ya emang? Itu ada mau kenalan di balik jendela tuh. Jendela tadi dimain-mainin. Jendela ditarikin nih. Ada tarikan itu. Sret. Apa sih namanya? Ya, enggak tahu namanya apa sih. Pokoknya buat itu jendela dah. Kan bokap gue sebenarnya bisa turun dari tempat tidur ya. Jadi kalau mau kencing masih bisa. Tapi tangannya kondisi diimpus. Oh, agak repot ya. Iya. Oke. Nah, jadi gordengnya digoyangin ya sama dia ya. Gordengnya digoyangin, terus bokap gua cuma ngeliatin doang. Ya. Terus nggak lama goyang lagi tuh. Nah, udah akhirnya bokap gua turun, terus disamperin gordengnya diginiin nih. Kagak ada sih. Dibuka. Iya dibuka, ditarik diginiin. Nggak ada apa-apa. Kagak ada apa-apa. Udah akhirnya bokap gua tidur lagi, ya kan. Nah terus besoknya dia baru cerita ke dokter sama suster lah, suster jaga. Terus ngomong gini, sus itu di sini emang gimana ya ruangannya ya katanya. Susternya apa namanya, sebenarnya sih dia udah tahu emang di situ emang karena kan paling pojok dia kan, di lantai 2 paling pojok. Terus kata susternya, iya pak, pak sorry kan dipanggilnya Pak Haji. Iya Pak Haji, itu emang kalau malam ada suka ganggu di situ. Tapi bokap gue nggak ditampakin sosok ya, cuman karena Haji. Iya. Gitu. Makanya pasien lain kasih situ kasihan. Iya. Kalau Pak Haji kan pikirnya ya nggak bakal berani ganggu ini kan. Bener juga sih. Bener. Iya, cuman gordeng doang. Terus bokap penasaran, emang apaan sih bentuknya katanya. Bokap gue masih penasaran tuh. Ya itu biasa Pak Haji lah. Kadang cewek, yang pas ada anak kecil, sekali lari katanya. Ini kalau yang dimainin hordeng gimana? Ya kemungkinan cewek. Tahu aja. Iya, karena suster juga pernah begitu kan. Karena ruangan yang itu emang paling sering kosong tuh yang tempat gue tempatin. Karena dia mainnya di situ. Ya gitu doang sih Pin, nggak keselip dikit lah. Buset dah. Emang rumah sakit emang inilah. Ya iyalah, orang ya kan? Sakit di situ meninggal di situ. Betul. Mau gimana? Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada lah. Yoi. Tapi udah 2 kali masuk rumah sakit sih, untung nggak ada apa-apa sih. Nggak ada ya. Malah aku enjoy sih rumah sakit sih. Emang sih. Cuma nggak tahannya nggak bisa mandi aja kan agak susah. Ya pasti nggak tahan gerah aja sih. Emang kalau sakit kan libur mandi kan, paling dilap-lapin doang pakai kanebo.
Ngikut kulit lu Bang Sul. Sampoli. Sampoin lagi apa yang buat kit tuh. Buset. Yang buat mobil. Braso. Braso apa? Itu buat ngelap apa perak. Keras banget. Kayak Robocop kulit lu. Kerat Udah begitu. Tapi itu ya Ica ya. Ya itu. Keren Ica. Keren banget ceritanya Kak Ica. Thank you banget Kak Ica. Yoi. Ntar apa mungkin bisa kapan bisa bergabung sama kita lagi, bisa kirim cerita lagi. Itu ya teman-teman cerita untuk episode kali ini mungkin agak pendek tapi bagus banget ceritanya sih. Tapi bagus. Tapi emang sih emang kita akuin cerita yang dikiriman pendengar kita sejauh ini belum ada yang kurang. Semua bagus. Semua bagus banget. Ini juga kita kaget dan ternyata pendengar kita pengalamannya gila-gila juga. Yoi. Pokoknya apa namanya secara langsung ya ngirim dari narasumber ya. Narasumber. Okay. Dan mungkin masih berkecimpung di dunia ini kali ya. Masih ya. Masih 2 tahun kan. Oke, mungkin kalau ada lowongan ya. Kak Ica nih Bang Sul mau nih jadi mantri sunat. Sunatin laler. Laler. Itu pakai apa ini? Oke, Bang Sul ya. Sampai situ aja teman-teman. Episode 8 ini seperti biasa kalau misalnya kalian mengirimkan cerita horor kalian, pengalaman horor, mungkin ada yang kerja di instansi kesehatan juga. Ya, di mana aja dah pokoknya ya. Betul, di mana kalian berada, ini bisa langsung kirimin cerita ke sersanhoror@gmail.com. sersanhoror@gmail.com RS1. Bayangin berinteraksi langsung dan kita bisa langsung ke Sersan Horor FM di Twitter dan Instagram. Oke teman-teman, kalau misalnya kita ada salah-salah kata, salah cara bawainnya, mungkin ceritanya ada yang kurang relevan ya, Mbak Ica, ini mungkin bisa diklarifikasi atau gimana? Tapi udah jelas kok semuanya. Udah jelas ini sebenarnya. Mantap semua. Kita sudah berusaha sebaik kita ya. Oke, itu aja sih. Kita mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Akhir kata kita pamit undur diri. Aku Kevin. Gua Bang Sul. Sampai ketemu di episode ke-9. Wassalamualaikum. Selamat malam. Siratul. Udah.